Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jasa Marga Tindak Pidana. Untuk persingkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup meneliti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AF selaku penajam tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan, dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka ASF ini di Sekjen Pertama PT Timah itu saudara RPT atau saudara RS alias RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah BPT. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT PT SPS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para
melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama AMR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka dengan melanggar ketentuan pasal 21 dan PT CSE untuk pasal 18 Undang-Undang tadi yang dana CSE itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. pasal kita ditutup. Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili dan Ada lagi? Ya, silakan. Pak, dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami benar-benar telah menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya berkaitan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemeriksaan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan menunjukkan berjalan kembali. Namun sampai dengan saat ini masih proses. Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada sebutan? Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Kemudian masih Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya bisa mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum ada juga kerugian mengenai taksasi atau juga kerugian manusia yang ada di situ di khususnya di wilayah Nusantara. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini berlangsung? Mengingat dari PT LGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata dia sudah sorry 2015 sudah dipemilikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh PKH Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono Pak, apa benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri? Karena kan kita tahu PT ini sendiri yang masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang tempat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli hubungan beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan terdepan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan lain. Itu berdasarkan seperti apa itu?
sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang dibekukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih terkait dengan langkah-langkah penyidikan, langkah pemerintah, kepala pengusaha dan sebagainya. Saya rasa itu bermasalah teknis sebetulnya tidak bisa dijawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti Aset. kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya. Ingin menegaskan sedikit aja, HM itu Harvey itu suaminya Sandra Dewi Bapak. Saya tahunya hari. Saya tahunya hari. Ya, ya kamu Polisi tambah lengkap. Saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa. Kami akan mengambil langkah hukum dan berat. tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, jangan halangin Bang. Harvey. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jamnisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jasa Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandangan telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tegakkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AF selaku
dan cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2024. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka Asep ini sektor pertama penerima yaitu saudara MNPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UPDN. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CPIP, PT SPS dan PT TGN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama AMR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan sebutan ketentuan pasal 1 dan PT CSE untuk pasal 18 Undang-Undang tadi yang dana CSA itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. Yang bersangkutan dalam kapasitas upah bukan Jadi, ya silakan. Dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami telah menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya kaitan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemeriksaan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami lembaga pendidikan berjalan online. Namun sampai dengan saat ini masih proses. Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? Belum. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya tidak mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri ternyata belum mencapai juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ di khususnya di wilayah Nusantara. Nah, apakah ini nanti juga ada pengembangan kerugian
juga dari penyidikan yang saat ini masih berlangsung. Mengingat dari PT LGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata dia tidak sorry 2015 sudah dipemilikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh Ahmad Rahmat. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri gitu. Nah, dan nyambut juga dari yang soal Robert Bono Pak, atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT LGT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang tempat penerima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan dari BPKP, para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli dan batasan NL dalam pendidikan, selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan, pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan ke depan seperti apa. Kami juga mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja, ada tidak alat bukti, dan kalau itulah yang akan menjadi dasar pengadilan perjalanan. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini, apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah penyidikan, apakah kita apalah dan sebagainya, saya rasa itu permasalahan teknis sebelumnya untuk dijawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ya. Ingin menegaskan sedikit aja, HM itu Harvey suaminya Sandra Dewi. Saya tahunya saya tahunya Oke ya. Ya, yang mau di tempat lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan, tergantung nanti urgensinya seperti apa. Kami akan mengambil tindakan hukum dan terang. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, jangan ngalangin Bang. Harvey. Astagfirullah. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Ya Tribunanas, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Dasar Penelitian Tindak Pidana Korupsi. Untuk singkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AF selaku tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan ke depan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka Asep ini di sektor pertama PT Timah yaitu saudara MNPT atau saudara RS alias saudara S dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UPT. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT SPS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSI yang difasilitasi oleh bersama AMR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan sambutan ketentuan pasal 1 dan
PT CSE itu CNN untuk pasal 18 undang-undang juga tadi yang dana CSA itu. itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. Berapa saksi tadi total? Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili atau bukan Ada lagi? Ya, silakan. Pak, dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami benar-benar telah menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya kaitan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Panjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi protap kami akan menyebutkan berjalan awal. Namun sampai dengan saat ini masih proses Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Mas, silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya bisa mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum terlihat juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ, khususnya di wilayah Nusantara. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini berlangsung? Mengingat dari PT sendiri kan dari tahun 2014 ternyata dia sudah terpilih, sorry 2015 sudah terpilih. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh HPK Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono Pak, apa benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri? Karena kan kita tahu PT sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang penerima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan batasan NL tidak kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan ke depan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja ada di alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan. Cik. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita
Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini, dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini, Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih terkait dengan langkah-langkah penyidikan apakah kita apalah dan sebagainya. Saya rasa itu permasalahan teknis penyidikan untuk menjawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya, Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ya. Ingin menjelaskan sedikit aja, HM itu Harvey suaminya Sandra Dewi. Saya tahunya saya tahunya Oke ya. Ya, yang mau di sini tambah lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan tergantung dari urgensinya seperti apa, nanti akan kami hukum dan peraturan. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, jangan ngalangin Bang Harvey. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri, Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Penuntut Umum. Untuk bersingkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka saudara M selaku perpanjangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyidikan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini
bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka AF ini menemui sekjen utama PT Timah yaitu saudara FRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT PT SPS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama AMR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan ketentuan pasal 21 dan PT CSE juga untuk pasal 18 Undang-Undang tadi yang dana CSA itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian. pasal kita ditutup. Yang bersangkutan dalam kapasitas upami dan bukan Ada lagi? Ya, silakan. Pak, pendalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami apabila telah menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya dikaitkan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan menyampaikan berjalan dengan namun sampai dengan saat ini masih proses. Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di malam ini kan sebenarnya sudah mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum terlihat juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ khususnya di wilayah Sambal. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang sama langsung? Mengingat dari PT LKT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata ini sudah 2015 sudah diberikan. Kita tahu dari 2015
sebelumnya PT LGT dimiliki oleh Ahmad Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau ketika kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri gitu. Nah, dan nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono Pak, apa benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri? Karena kan kita tahu PT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang tempat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli dan batasan netral dalam pendidikan, selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan, pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan terdepan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja, ada tidak alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengadilan pidana. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini, apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang dibekukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah penyidikan, apakah kita kepala penyidikan dan sebagainya, saya rasa itu permasalahan teknis sebelumnya untuk menjawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ya. Ingin menegaskan sedikit aja, HM itu Harvey Weinstein suaminya Sandra Dewi berapa? Saya tahunya saya tahunya Ya, ya. Yang mau di sini tambah lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa. Kami akan untuk dan terang. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Bang, jangan ngalangin Bang. Harvey. Astagfirullah. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Ya Tribunanas, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jasa Marga Tindak Pidana Korupsi. Untuk persingkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik Pemadam Pelaku Kriminal Negeri, sehingga bersangkutan kita tegakkan statusnya sebagai tersangka. Saudara M selaku tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka Asep ini beri RPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UPT. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT SPS dan PT TIR untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSI yang difasilitasi oleh bersama PLN. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan ketentuan pasal 21 dan PT GSI
saksi itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. Berapa saksi tadi total? Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili atau bukan sebagai Ada lagi? Ya, silakan. Pak, dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami juga menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya kaitan dengan urgensi dari keterangannya bersangkutan. Panjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan menentukan berjalan oleh, namun sampai dengan saat ini masih proses Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di malam ini kan sebenarnya bisa mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum terdapat juga kerugian mengenai taksasi atau juga kerugian manusia yang ada di situ, di khususnya di wilayah Santa. Nah, apakah ini nanti juga ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini masih berlangsung? Mengingat dari PT LGT sendiri kan dari tahun 2014 ternyata ini sudah terpenuhi, sorry 2015 sudah terpenuhi. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh Hatta Graham Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga dari yang soal Robert Bono Pak, apa benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri? Karena kan kita tahu PT LGT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang tempat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP, para ahli, hasilnya seperti apa. Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan batasan yang lalu dapat disampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan masih perlu terkait dengan ke depan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja. Ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan lain. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan. Cik. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita
Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini, dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini, Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih terkait dengan langkah-langkah penyidikan apakah pemerintahan, kepala dan sebagainya. Saya rasa itu permasalahan teknis penyidikan tidak bisa dijawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya, Pak? Nanti Aset. kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh, Bapak ya. ingin menjelaskan sedikit aja HM itu Harvey suaminya Sandra Dewi berapa? Saya tahunya saya tahunya Oke ya. Ya, yang mau di tempat lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa. Nanti akan kami arahkan untuk dan berat. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, kenalin Bang Harvey. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri, Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jasa Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Untuk singkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AF selaku panjang tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyidikan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira
sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT PT SPS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama HM. Demikian kasus yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan ketentuan pasal 1 dan PT CSE juga untuk pasal 18 Undang-Undang tadi yang dana CSA itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. pasar kita ditutup. Yang bersangkutan dalam kapasitas upami dan Jadi, ya silakan. Pak, dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami juga menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya dikaitkan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Panjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan menentukan berjalan kembali. Namun sampai dengan saat ini masih proses Nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya berbicara mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum terdapat juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ, khususnya di wilayah Nusantara. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini masih berlangsung? Mengingat dari PT RGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata ini tidak 2015 sudah diberikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT RGT dimiliki oleh PKH Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau ketika kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT RGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono Pak, atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang penerima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP, para ahli.
hasilnya seperti apa, yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli dan batasannya lalu dalam kesaksian selebihnya masih dalam proses untuk pengurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan terdepan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengadilan perjalanan. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih terkait dengan langkah-langkah penyidikan, apakah kita kemalan dan sebagainya. Saya rasa itu permasalahan teknis sebetulnya untuk menjawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya. Ingin menegaskan sedikit aja, HM itu Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi berapa? Saya tahunya saya tahunya Ya, ya. Yang mau di tambah lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa. Nanti akan kami untuk dan terang. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Bang, jangan ngalangin Bang. Harvey. Astagfirullah. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022.
informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jasa Penuntutan Tindak Pidana. Untuk singkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AF selaku penandatangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan alat penyidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan ke depan. Adapun kasus posisi anak perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka Asep ini di sektor pertama PT Timah yaitu saudara RRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah BPT. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CPIP, PT SPS dan PT TGN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama AMR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan sebutan agar ketentuan pasal 1 dan PT CSE juga CNN untuk pasal 18 Undang-Undang juga tadi yang dana CSA itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. pasal kita itu tahu Yang bersangkutan dalam kapasitas wakil dari bukan Jadi, ya silakan. dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri. Terima kasih atas pertanyaannya.
dengan TPPU sudah menjadi kotak penyidikan berjalan paralel. Namun sampai dengan saat ini masih proses. Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada sebutan? Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebelumnya bisa mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri ternyata belum terlihat juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ, khususnya di wilayah Nusantara. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini berlangsung? Mengingat dari PT LGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata ini sudah terpenuhi di 2015 sudah terpenuhi. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh HPK Handuk. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono Pak, apa benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri? Karena kan kita tahu PT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang tempat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP, para ahli, hasilnya seperti apa. Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli benar berdasarkan ahli dalam pendidikan, selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan, pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan terdepan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja. Ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengadilan pidana lain. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan. Cik. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah penyidikan, apakah kita apalagi sudah dan sebagainya, saya rasa itu permasalahan teknis penyidikan untuk sejauh. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ya. Ingin menegaskan sedikit aja, HM itu Harvey suaminya Sandra Dewi. Saya tahunya saya tahunya Oke ya. Ya, Yang polisi ini tambah lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya.
Kami akan mengambil tindakan hukum dan peraturan. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, jangan ngalangin Bang. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jasa Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. Untuk persingkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup meneliti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara F selaku tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 2019 saudara tersangka Asep ini bumi Sekjen Utama PT Timah yaitu saudara FRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi Bapak
kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama HM. Demikian kasus khusus yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan ketentuan pasal 1 dan PT CSE untuk pasal 18 Undang-Undang tadi yang dana CSR itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian. pasal kita ditutup. Yang bersangkutan dalam kapasitas upami bukan Ada lagi? Ya, silakan. Pak, dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami juga menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya dikaitkan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan menyebutkan berjalan dengan namun sampai dengan saat ini masih proses Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada sebutan? belum. Ada lagi? Pertanyaan? Ya, silakan. Mas, silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya dalam mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum terdapat juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ di khususnya di wilayah Sambal. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini masih berlangsung? Mengingat dari PT RGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata ini sudah 2015 sudah diberikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT RGT dimiliki oleh PKH Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya dan berkaitan dengan PT RGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono Pak, atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang penempat penerima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP, para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli dan perbatasan NLI dalam pendidikan, selebihnya masih dalam proses untuk pengurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang di sebelah pidana.
belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan terdepan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja. Ada tiga alat bukti dan lagi itulah yang akan menjadi dasar pengadilan kebijakan. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya mas ya. Ada lagi? Ya silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih terkait dengan langkah-langkah penyidikan, apakah pemerintahan, pemahaman penggeledahan dan sebagainya. Saya rasa itu permasalahan teknis sebelumnya untuk menjawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti Aset. kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya. Ingin menegaskan sedikit aja, HM itu Harvey Weinstein suaminya Sandra Dewi. Saya tahunya saya tahunya Ya. Ya. Yang mau di tambah lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa. Kami akan mengambil hukum dan peraturan. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, jangan ngalangin Bang. Sarve. Astagfirullah. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jamnisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Dasar Polda Metro Jaya. Untuk singkat waktu,
Monggo Pak, ya, di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandangan telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AF selaku penandatangan dari PT RBT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan mohon diberikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka AF ini menghubungi sekjen utama PT Timah yaitu saudara MNPT atau saudara RS alias saudara S dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah BPT. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CPIP, PT SPS dan PT TGN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama AMR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan sambutan ketentuan pasal 1 dan PT CSE untuk pasal 15 Undang-Undang juga tadi yang dana CSA itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian. Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili Jadi, ya silakan. Dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami kita telah menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya kaitan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Panjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemeriksaan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami melakukan penyelidikan berjalan pada namun sampai dengan
sudah pernah diperiksa atau belum ada perintah? Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya bisa mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum terdapat juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ, khususnya di wilayah Nusantara. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini berlangsung? Mengingat dari PT LGT sendiri kan dari tahun 2014 ternyata ini sudah terpenuhi, sorry 2015 sudah terpenuhi. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh HPK Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga dari yang soal Robert Bono Pak, apa benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri? Karena kan kita tahu PT LGT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang tempat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP, para ahli, hasilnya seperti apa. Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli dan batasannya nanti dalam pendidikan selebihnya masih dalam proses untuk penulisan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan masih perlu terkait dengan ke depan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja. Ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan lain. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini, apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang dibekukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah penyidikan, apakah kita apalagi sudah dan sebagainya, saya rasa itu permasalahan teknis penyidikan, tidak bisa dijawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ya. Ingin menegaskan sedikit aja, HM itu Harvey suaminya Sandra Dewi Bapak. Saya tahunya saya tahunya Oke ya. Ya, Yang mau di sini tempat lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa. Kami akan mengambil hukum dan peraturan. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat
kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, kenalannya Bang Arfe. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Dasar Pemerintah Tindak Pidana Korupsi. Untuk singkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandangan telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AF selaku penajam tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka Asep ini beri pertama penerima yaitu saudara RRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UPT. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT SPS dan PT TGN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk
menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha sinetron ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama AMR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan melanggar ketentuan pasal 21 dan PT CSE untuk pasal 18 Undang-Undang yang tadi yang dana CSR itu. itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian. Pasal kita ditutup. Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili dan Ada lagi? Ya, silakan. Pak, dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami benar-benar menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya berkaitan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemeriksaan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan menentukan berjalan dengan namun sampai dengan saat ini masih dalam proses. Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya bisa mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum ada juga kerugian mengenai taksasi atau juga kerugian manusia yang ada di situ di khususnya di wilayah Sangka. Nah, apakah ini nanti juga ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini berlangsung? Mengingat dari PT LGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata dia sudah sorry 2015 sudah diberikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh PT Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono Pak, atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT LGT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum nyiapin penerima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan dari BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli hubungan beberapa saat yang lalu dalam pendidikan selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan
sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih terkait dengan langkah-langkah penyidikan apakah kita apalagi penggeledahan dan sebagainya. Saya rasa itu permasalahan teknis penyidikan tidak bisa dijawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti Aset. kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh Bapak ya. ingin menegaskan sedikit saja, HM itu Harvey Weinstein suaminya Sandra Dewi Bapak. Saya tahunya hari. Saya tahunya hari itu. Oke ya. Ya, yang polisi tambah lengkap. boleh dah. Saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa, kami akan mengambil hukum dan berat. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, jangan ngalangin Bang. Sarve. Astagfirullah. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Dasar Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Itu untuk singkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka saudara AF selaku perancangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan
di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka ASF ini di Sekjen Utama Penerima yaitu saudara FNPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UPDN. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT PT SPS dan PT TGN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSI yang difasilitasi oleh bersama ALR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan sebutan ketentuan pasal 1 dan PT CSE untuk pasal 18 juga tadi yang dana CSE itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian. Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili Ada lagi? Ya, silakan. Dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami juga telah menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya kaitan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan menyebutkan berjalan online. Namun sampai dengan saat ini masih proses. Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya bisa mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri ternyata belum mencapai juga kerugian mengenai taksasi atau juga kerugian manusia yang ada di situ, khususnya di wilayah Nusantara. Nah,
Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini berlangsung? Mengingat dari PT LGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata dia tidak terpenuhi, sorry 2015 sudah terpenuhi. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh Ahmad Rahmat. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga dari yang soal Robert Bono atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT LGT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang penerima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP, para ahli, hasilnya seperti apa. Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli hukum batasan yang dalam penyidikan, selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan, pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan terdepan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja, ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengadilan kebijakan kami. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini, apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah penyidikan, langkah penyidikan, apalagi penggeledahan dan sebagainya, saya rasa itu permasalahan teknis penyidikan untuk dijawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ya. Ingin menegaskan sedikit saja, HM itu Harvey suaminya Sandra Dewi berapa? Saya tahunya saya tahunya Ya, ya. Yang mau di sini tambah lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan, tergantung nanti urgensinya seperti apa. Kami akan hukum dan perang. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, kenalannya Bang Harvey. Astagfirullah. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Dasar Polda Jawa Timur. Untuk singkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik Pemandang telah cukup meneliti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara F selaku penajam tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyidikan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka ASF ini beri sekjen pertama PT Timah yaitu saudara RRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT SPS dan PT TGN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama APR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan
Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan ketentuan pasal CSE 1 juga. dan PT CSE juga CNN untuk pasal 18 Undang-Undang juga tadi yang dan CSE itu itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. ya pasal kita itu toh Yang bersangkutan dalam kapasitas wakil dari bukan sebagai Ada lagi? Ya, silakan. Pak, dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami benar-benar juga menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya dikaitkan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan menyebutkan berjalan kembali. Namun sampai dengan saat ini masih proses Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak Dirjen, konfirmasi Pak mengenai kasus Timah ini kan sebenarnya bisa mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri ternyata belum ada juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ di khususnya di wilayah Nantang. Nah, apakah ini nanti juga ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini masih berlangsung? Mengingat dari PT LGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata dia sudah sorry 2015 sudah diberikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh Hatta Graham Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau ketika kasusnya akan surut itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri gitu. Nah, dan nyambut juga dari yang soal Robert Bono Pak, apa benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri? Karena kan kita tahu PT LGT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum nyiapin terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan beberapa saat yang lalu dapat disampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi hubungannya. Terkait dengan pihak yang lain, sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sebagaimana sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan ke depan seperti apa, kami tidak mau berandai-andai. Ya, kita ikuti saja, ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan lain. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan. Cik. Terima kasih Bapak.
Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini, apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih terkait dengan langkah-langkah penyidikan apakah kita kepala dan sebagainya. Saya rasa itu permasalahan teknis penyidikan tidak bisa dijawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya. Ingin menjelaskan sedikit aja, HM itu Harvey suaminya Sandra Dewi berapa? Saya tahunya saya tahunya Oke ya. Ya. Yang mau di sini tambah lengkap. saya rasa itu urusan penyidikan tergantung nanti urgensinya seperti apa, nanti akan mengambil hukum dan berat. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru kan kita sampaikan ya. Ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, jangan ngalangin Bang. Harvey. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Penuntut Umum. Untuk singkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara KF selaku perpanjang tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2 bulan depan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka HM ini menghubungi Sekjen Utama PT Timah saudara MNPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CPIP, PT SPS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama MN. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan melanggar ketentuan pasal 1 dan PT CSE untuk pasal 18 Undang-Undang juga tadi yang undang CSA itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Kemudian pasal kita ditutup. yang bersangkutan dalam kapasitas bupati dan Jadi, ya silakan. Dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami juga telah menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya dikaitkan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai tidak ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan penyelidikan berjalan dengan namun sampai dengan saat ini masih proses Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya dalam mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum mencapai juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ di khususnya di wilayah Nambang. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan
dinamika yang saat ini masih berlangsung. Mengingat dari PT RGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata ini sudah sorry 2015 sudah kepemilikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT RGT dimiliki oleh HP Graha Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya dan berkaitan dengan PT RGT ini sendiri. Gitu. Nah, nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono Pak, atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum nyiapkan tempat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami teruskan dari BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli dan perbatasan NL dalam pendidikan selebihnya masih dalam proses untuk pengurusan formulasi terkait dengan pihak-pihak lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan terdepan seperti apa. Kami juga mau berhati-hati, ya, kita ikuti saja, ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah penyidikan, langkah pemerintahan, pengembangan penyidikan dan sebagainya, saya rasa itu permasalahan teknis sebelumnya untuk menjawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya. Ingin menegaskan sepanjang HM itu Harvey Weinstein suaminya Sandra Dewi. Saya tahunya saya tahunya itu. Ya. Ya, yang mau di tambah lengkap. Saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa. Kami akan mengambil hukum dan berat. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Bang, jangan ngalangin Bang. Harvey. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Ya Tribunalis, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang memberi sabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jasa Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Untuk persingkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandangan telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AF selaku perancangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan alat penyidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka AF ini di sektor pertama PT Timah yaitu saudara MNPT atau saudara RS alias saudara S dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing timah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT PT SPS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSI yang difasilitasi oleh bersama ALR. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan bersangkutan agar ketentuan pasal 1
dan PT CSE juga CNN untuk pasal 18 Undang-Undang juga tadi yang dana CSA itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. berapa saksi itu total? Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili negara publik atau bukan sebagai Ada lagi? Ya, silakan. Pak, pendalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami juga telah menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya berkaitan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Panjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak kami akan menunjukkan berjalan awal. Namun sampai dengan saat ini masih proses. Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak Didit, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya sudah mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri ternyata belum ada juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ, khususnya di wilayah Nusantara. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini berlangsung? Mengingat dari PT LGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata ini sudah sorry 2015 sudah diberikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh Hatta Graham Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga dari yang soal Robert Bono atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT LGT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang tempat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli dan beberapa saat yang lalu dapat disampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk pengurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sebabkan sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan ke depan seperti apa. Kami juga mau berhati-hati, ya, kita ikuti saja ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan negara. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan. Cik. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita
Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini, dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini, Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih terkait dengan langkah-langkah penyidikan apakah pemerintah kepala dan sebagainya. Saya rasa itu permasalahan teknis sebelumnya untuk menjawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya, Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ya. Ini menjelaskan sedikit aja, HM itu Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi berapa? Saya tahunya saya tahunya itu. Oke ya. Ya, yang mau di tambah lengkap. Saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa. Nanti akan kami ukur dan perata. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, jangan ngalangin Bang Harvey. Astagfirullah. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri, Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang memberi sabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Penuntut Umum. Untuk persingkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka saudara M selaku perpanjang tangan dari PT RBD. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini
bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka HM ini rugi negara MNPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UGT. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT SPS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama HM. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan bersangkutan agar ketentuan pasal 1 dan PT CSE juga untuk pasal 18 Undang-Undang kan tadi yang dan CSA itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. pasal kita ditutup. Yang bersangkutan dalam kapasitas bupati dan Ada lagi? Ya, silakan. Pak, dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami juga menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya dikaitkan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemeriksaan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak penyelidikan berjalan dengan namun sampai dengan saat ini masih proses. Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya sudah mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri ternyata belum mencapai juga kerugian mengenai taksasi atau juga kerugian manusia yang ada di situ di khususnya di wilayah Santang. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini berlangsung? Mengingat dari PT LGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata dia sudah 2015 sudah diberikan. Dan
kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT RGT dimiliki oleh HPK Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya dan berkaitan dengan PT RGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono, atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum nyiapin tempat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami teruskan dari BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli dan beberapa saat yang lalu dalam pendidikan selebihnya masih dalam proses untuk pengurusan formulasi terkait dengan pihak-pihak lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sebabnya sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan ke depan seperti apa. Kami juga mau berhati-hati, ya, kita ikuti saja, ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini, apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah penyidikan, apakah penggeledahan, pemalang penggeledahan dan sebagainya, saya rasa itu masalah teknis sebelumnya untuk dijawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya. Ingin menegaskan sedikit aja, HM itu Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi berapa? Saya tahunya saya tahunya itu. Ya, ya. Yang mau di tambah lengkap. Saya rasa itu urusan penyidikan. Tergantung nanti urgensinya seperti apa. Kami akan mengambil hukum dan peraturan. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Bang, jangan ngalangin Bang. Harvey. Astagfirullah. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Ya Tribunalis, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang bersabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jasa Penuntut Umum. Untuk bersingkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik Pemandrang telah tutup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AM selaku tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh penyidikan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka AF ini di sektor pertama PT Timah negara FNPT atau saudara RS alias saudara S dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT PT SPS dan PT TGN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh bersama ALM. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini dengan bersangkutan ketentuan pasal 1 dan PT CSE juga, untuk pasal 18 Undang-Undang
Nading dan lain CSA. Itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. Ya, pasal kita itu toh. Yang bersangkutan dalam kapasitas upami bukan Ada lagi? Ya, silakan. Pak, pendalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami juga menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya berkaitan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Panjang kami nilai ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak penyelidikan berjalan paralel. Namun sampai dengan saat ini masih proses. Untuk nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak Dirut, konfirmasi Pak mengenai kasus Timah ini kan sebetulnya bisa mengerugikan negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum mencapai juga kerugian mengenai transaksi atau juga kerugian manusia yang ada di situ, khususnya di wilayah Nusantara. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini langsung? Mengingat dari PT LGT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata ini sudah sorry 2015 sudah diberikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LGT dimiliki oleh HP Group. Nah, apakah ini nanti juga akan dilakukan penelusuran atau ketika kasusnya akan surut? Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT LGT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga dari yang soal Robert Bono atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT LGT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang penerima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami teruskan baik BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli dan beberapa saat yang lalu dalam penyidikan, selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sebuah pidana. Sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan ke depan seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai. Ya, kita ikuti saja, ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengadilan pidana. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan. Cik. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita
Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini, dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini, Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih terkait dengan langkah-langkah penyidikan apakah pemerintah kepala dan sebagainya. Saya rasa itu permasalahan teknis penyidikan untuk menjawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya, Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ya. Ini menjelaskan sedikit aja, HM itu HP suaminya Sandra Dewi berapa? Saya tahunya saya tahunya Oke ya. Ya, yang mau di sini tambah lengkap. boleh ya. saya rasa itu urusan penyidikan tergantung nanti urgensinya seperti apa, nanti akan hukum dan peraturan. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, kenalan Bang Arve. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri, Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, Tribuners, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang menjadi sahabat menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jamdisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jasa Marga dan Kuasa. Untuk persingkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandang telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara F selaku penajam tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan, bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan ke depan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira
saudara tersangka HM ini bumi pertama menerima yaitu saudara MNPT atau saudara RS alias saudara S dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UGT. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing dan rumah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CPIP, PT SPS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HM. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini juga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 21 dan PT CSE untuk pasal 18 Undang-Undang kan tadi yang dana CSA itu pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian. pasal kita ditutup. Yang bersangkutan dalam kapasitas upami oleh bukan Ada lagi? Ya, silakan. Pak, dalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang juga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami juga menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya dikaitkan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai tidak ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi kotak penyelidikan berjalan dengan namun sampai dengan saat ini masih proses Nama yang tadi disebutkan itu Pak, apakah sudah pernah diperiksa atau belum ada disebutkan? belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Silakan. Ini Pak, konfirmasi Pak mengenai kasus di mana ini kan sebenarnya dalam mengenai kerugian negara terakhir itu kan dari 2015 gitu kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum terdapat juga kerugian mengenai taksasi atau juga kerugian manusia yang ada di situ, khususnya di wilayah Nusantara. Nah, apakah ini nanti juga ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini masih berlangsung? Mengingat dari PT LKT sendiri kan dari tahun 2014 ternyata dia sudah 2015 sudah diberikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT LKT dimiliki oleh PT Rahmat Group. Nah, apakah ini nanti juga
akan dilakukan penelusuran atau kasusnya akan surut. Itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan WTRDT ini sendiri. Gitu. Nah, dan nyambut juga tadi dari yang soal Robert Bono Pak, atau benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri. Karena kan kita tahu PT ini sendiri masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum nyiapin tempat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami teruskan dari BPKP para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan batasan NLI dalam pendidikan, selebihnya masih dalam proses untuk perurusan formulasi terkait dengan pihak yang lain. Sekali lagi kami tegaskan, pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada kaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan perlu terkait dengan ke depan seperti apa. Kami juga mau berandai-andai, ya, kita ikuti saja. Ada tiga alat bukti dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan lain. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Itu alat buktinya Mas ya. Ada lagi? Ya, silakan cek. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini, apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada juga yang disita dari HM ini? Dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang digebukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah penyidikan, apakah kita kepala penyidikan dan sebagainya, saya rasa itu permasalahan teknis sebelumnya tidak bisa dijawab. Sejauh ini berarti belum ada yang disita ya Pak? Nanti kita lihat. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya. Ingin menegaskan sedikit saja, HM itu Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi berapa? Saya tahunya saya tahunya Ya, ya. Kamu di sini tambah lengkap. Boleh kan? saya rasa itu urusan penyidikan, tergantung nanti urgensinya seperti apa. Kami akan mengambil tindakan hukum dan berat. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru kan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam. Bang, jangan ngalangin Bang. Harvey. Astagfirullah. Masya Allah. Siapa lagi Mas yang terlibat Mas? Mas sendiri Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Ya Tribunanas, jadi baru saya tadi tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi timah, dan saat ini dari Kejaksaan Agung akan mengadakan konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang menjadi sabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah jumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Penuntut Umum. Untuk singkat waktu, monggo Pak. Di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik pemandangan telah cukup alat bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara AF selaku perpanjang tangan dari PT RPT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh penyidikan bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 2 bulan ke depan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai 2019 saudara tersangka AF ini di sektor pertama PT Timah negara FNPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing timah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT PT SPS dan PT TGN untuk ikut serta dalam kegiatan masuk. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM